Shalom, damai di hati, bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus untuk setiap anugerahnya di dalam kehidupan kita semua. Sehingga di hari ini Tuhan masih memberikan kita waktu dan kesempatan untuk dapat menjalani kehidupan di sepanjang hari ini. Namun sebelum kita akan memulaikan aktivitas kita, tugas dan tanggung jawab kita, mari kita datang kepada Tuhan lewat membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, oleh karena anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga di hari ini, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk boleh menjalani kehidupan kami di sepanjang hari ini. Namun ketika kami akan memulaikan aktivitas kami rindu datang kepadamu Tuhan lewat membaca dan mendengarkan firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan Yesus, biar Engkau mau bersama-sama dengan kami, mampukan kami agar kami bisa mengerti apa yang akan kami baca dan kami dengarkan. Bersama-sama dengan kami Tuhan, karena saat ini kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terlebih jauh daripada itu Tuhan, ampuni kami untuk semua salah dan dosa yang selalu dan sering kami lakukan melawan kehendak-Mu, sehingga ketika kami mendapatkan pengampunan, maka kami boleh dilayakan Tuhan untuk ada di sekitar firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami semua, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang dituntun dalam renungan harian keluarga yang diambil di dalam kitab Yeremia 30 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-11. Dan saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita semua. Maka engkau janganlah takut, hai hambaku Yakub, demikianlah firman Tuhan. Janganlah gentar, hai Israel, sebab sesungguhnya aku menyelamatkan engkau dari tempat jauh dan keturunanmu dari negeri pembuangan mereka. Yakub akan kembali dan hidup tenang dan aman dengan tidak ada yang mengejutkan. Sebab aku menyertai engkau, demikianlah firman Tuhan, untuk menyelamatkan engkau. Segala bangsa yang keantaranya engkau kuserahkan akan kuhabiskan. Tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum. Tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita di saat ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mau mendengarkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya setiap hari. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari pembacaan yang kita baca saat ini diberi judul Hidup Tenang dan Aman. Harapan dan kerinduan semua orang adalah hidup sejahtera, tenang, dan aman. Berbagai usaha dan kegiatan dilakukan agar diri serta keluarganya dapat menikmati hidup sejahtera, tenang, dan aman. Orang yang mengalami keadaan ini merasakan bagaimana makan dengan enak dan tidur dengan nyenyak. Keadaan yang harus dipenuhi untuk mendapat suasana ini, menurut Nabi Yeremia pada pembacaan yang sudah kita baca saat ini, adalah yang pertama, buanglah ketakutan dan kegentaran. Sekalipun kekuatan atau tantangan musuh begitu kuat dan menekan, Tuhan Allah berjanji untuk mau memulihkan dan menyelamatkan. Sekalipun umat berada di tempat yang jauh dari tanah leluhur, yakni di tanah pembuangan, namun kuasa Tuhan Allah menjadi jaminan bagi mereka. Jarak tempat yang jauh tidak dapat membatasi akan kuasa pertolongan Tuhan Yesus. Ketakutan dan kegentaran kepada musuh yang terus-menerus dibiarkan dan dipelihara dalam kehidupan umat akan membuat suasana ketenangan dan keamanan semakin menjauh. Tetapi buanglah ketakutan dan kegentaran kepada musuh itu dan mari menggantikannya
dengan keberanian dan keteguhan iman. Yang kedua, hidup sejahtera, tenang, dan aman. Tidak ada yang mengejutkan. Ada saja yang dapat mengganggu ketentraman, ketenangan umat sebagai ciptaan Tuhan. Bila mana ketenangan dan keamanan berasal dari kekuatan manusia, maka ada janji Tuhan Allah adalah Dia mau menjamin bahwa tidak akan ada kejutan-kejutan yang dapat mengancam suasana indah tersebut. Yang ketiga, Tuhan Allah akan menghabiskan musuh. Jika dalam peperangan biasa, maka musuh-musuh yang dikalahkan masih akan tertinggal. Tetapi jika Tuhan berperang untuk umat, maka semua musuh pasti akan dihabiskannya. Tak ada yang tersisa yang dapat membahayakan masa depan umat itu sendiri. Tuhan tidak pernah bekerja dengan setengah hati, karena apabila Ia hendak menolong umatnya, maka wujud pertolongannya dilaksanakan dengan penuh dan utuh. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kekristenan tidak mengajarkan kita untuk hidup hanya mencari kesejahteraan, ketenangan, dan keamanan. Sebab itu dapat membahayakan dan dapat menjerumuskan kita dari tujuan untuk memuliakan Tuhan. Namun hidup sejahtera, tenang, dan aman adalah bagian dari berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kita selaku ciptaannya. Jika Tuhan berkehendak dan memberikan itu sebagai berkat yang diperuntukkan dan dijanjikan kepada kita, maka berkat itu harus kita terima dan harus kita syukuri. Seruan Nabi Yeremia memang tidak bermaksud agar umat terlena dan terjebak pada tujuan hidup, hanya mencari kesejahteraan, hanya mencari ketenangan, dan hanya mencari keamanan semata. Namun kehidupan yang mengikuti Tuhan adalah suatu proses pembentukan terus-menerus yang bersifat dinamis. Keluarga Kristen diingatkan untuk mau meminta kehidupan yang sejahtera, tenang, dan aman di dalam naungan dan perlindungan dari kuasa dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, oleh karena di saat ini Engkau masih memberikan kami waktu dan kesempatan untuk boleh membaca dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus firman yang sudah kami baca dan kami dengar dapat menjadi pedoman bagi kami semua ketika kami mau menjalani kehidupan kami di sepanjang hari ini. Mampukan kami agar kami mau mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan Yesus, Engkau yang akan memberikan kami semua kesehatan, kekuatan, berkat, anugerah, keselamatan, bahkan kehidupan, sehingga kami dapat menjalani kehidupan kami di sepanjang hari ini dengan penyertaan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahkan kami pun berdoa agar kiranya kami semua dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik, mara bahaya, maut, atau apapun yang mengganggu kehidupan kami. Biarlah perjalanan kehidupan kami di sepanjang hari ini ada dalam kasih sayang Tuhan, dan Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih, untuk dijaga, dipelihara, bahkan diberkati oleh-Mu Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami, di dalam nama Yesus Kristus yang adalah sumber kehidupan bagi kami semua. Amin. Demikianlah firman Tuhan kita di saat ini. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.